Oke. Selamat siang Bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini sudah bergabung dalam mata kuliah komplementer, komplementer kebidanan. Saya langsung share screen saja. Bunda-bunda semua sudah gabung di dalam Google Classroom. Sudah ya. Nah, di Google Classroom itu saya memang menulisnya 7 kali pertemuan ya, karena memang harusnya memang total semua pembelajaran itu 14 kali pertemuan seperti itu. Cuman dimampatkan ya menjadi 3 kali tatap muka kemarin . Ini yang pertama adalah kontrak kuliah komplementer kebidanan ya Bunda ya. Untuk saya selalu mengawali dengan kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini sebenarnya adalah silabus ya, seperti itu. Silabus atau yang sekarang disebut RPS seperti itu. Jadi kita tahu apa sebenarnya yang mau kita pelajari bersama, kemudian terkait apa saja yang akan kita didiskusikan, misalkan penugasan seperti itu, tata tertib seperti itu. Jadi di sini kita ada kesepakatan, suatu kesepakatan bersama di dalam kontrak kuliah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin bunda-bunda pernah mendengar ya komplementer kebidanan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini profil saya, profil singkat saya seperti itu. Nama saya Erma, saya mulai bekerja di IIK sejak tahun 2011 sampai sekarang. Ada beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, yang pelatihan yang utama sih CTU APN, Clinical Educator seperti itu. Kemudian untuk yang pendidikan, yang terakhir adalah pekerti. Kemudian alamat saya di IIK Strada, saya di Prodi Profesi Bidan ya. Tapi kalau alamat rumah saya di Perum Gria Sambirjo, sekitar 7 km dari kampus. Tapi untuk saat ini saya jarang ke kampus karena semua dari rumah ya, work from home seperti itu. Kemudian pendidikan untuk yang terakhir saya menempuh pendidikan profesi bidan. Kemudian untuk S2 di Universitas Diponegoro Semarang, jurusan Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2015 lulus seperti itu. Kemudian ini beberapa alamat online ya, Facebook saya, Instagram, email, kemudian nomor WhatsApp. Bunda-bunda mungkin yang berkenan berteman di Instagram atau Facebook monggo seperti itu. Itu Bunda sekilas tentang saya. Nah, sebelum kita masuk ke tentang komplementer, mungkin Bunda-bunda di sini semua dari Sidoarjo? Atau ada yang dari lain? Campuran Bu. Yang dari luar Jawa Bu. Oh, campuran Dari ya. Medan. Dari Iya, luar Bu. Jawanya mana, Bunda? Dari Medan. Wakatobi Bu. Wakatobi. Medannya mana Medan ini? Medannya atau? Medan Deli Bu. Maluku. Maluku Utara, luar biasa. Oke, kemarin dapat info IIK Strada dari mana Bunda? Dari sosial media atau mungkin dari teman atau bagaimana? Dari teman Bu. Dari teman Bu. Teman. Oke ya, dan ini yang dari luar Pulau Jawa memang asli sana Bunda? Iya Bu, yang dari Wakatobi memang asli Wakatobi Asli Bu. ya. Oke, yang dari Medan juga asli? Iya Bu. Asli Medan ya. Terima kasih, selamat bergabung di IIK Strada ya. Khususnya ini mata kuliah komplementer kebidanan seperti itu. Nah, seperti yang tampil di slide ini, kebidanan komplementer ya, atau komplementer kebidanan, jumlah SKS-nya itu 3 seperti itu Bunda ya. Jumlah tatap mukanya 16 minggu ya Bunda. Harusnya kita sebenarnya kan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, kita mengenal 1 semester itu kan 6 minggu. Seperti 1 semester 6 bulan. Nah, kemudian dalam 6 bulan itu jumlah untuk tatap muka kegiatan belajar mengajar itu 16 minggu. Kita ambil yang maksimal. 16 minggu itu 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester. Jadi 14 kalinya itu tatap muka. Nah, harusnya kan kita itu 14 kali tatap muka, Bunda. Jadi setiap minggu. Jadi selama 14 minggu harusnya kita tatap muka terus seperti itu. Tapi di sini kan juga ada teori seperti itu. Nah, ini kan kita dimampatkan di sini hanya 3 kali ya, 3 kali tatap muka ya Bunda ya. Kalau kemarin saya konfirmasi dengan Bu Devi ya.
3 kali tatap muka. Betul begitu ya, Bunda? 2 kali, Bu. Oh, 2 kali saja? 2 kali saja tatap muka ya? Iya, masih 2 minggu ini. Oh iya, 2 kali. Maksudnya setelah 2 kali sudah tidak ada pertemuan lagi ya, Bunda ya? Dua kali yang sekarang, Bu. Ya, maksudnya masih ada lagi tatap muka? Karena kalau kemarin saya konfirmasi Bu Devi 3 kali tatap muka. Betul, begitu. Jadi artinya kan Masih belum paham ya. Karena untuk ini kita untuk setting untuk ini materinya ya. Kalau saya konfirmasi Bu Devi itu kita 3 kali tatap muka. Nah, karena kan sistemnya blok, jadi 3 kali itu 7 kali pertemuan ditambahkan UAS ya. Nanti ujian akhir semester kan 8. Nah, berarti kita 8 kali itu dibagi 3 karena kita hanya ketemu tatap muka gitu. Seperti itu. Itu informasi yang saya terima seperti itu. Nah, kemudian tim dosen pengampunya saya dan Bu Retno Palupi Yunisiwi. Nah, saya kebetulan selaku PJMK. Nah, kemudian sebelumnya ini kembali ke deskripsi mata kuliah. Apa sih sebenarnya komplementer? Oh ya, tadi saya belum menanyakan. Bunda, semua di sini sudah bekerja ya, Bunda ya? Iya, Sudah, Bu, Bu. sebagian Sudah ya. bekerja, Bu. Bagian bekerja. Dan Bunda untuk selama ini pelayanannya masih online atau sudah offline? Offline. Sudah offline ya. Jadi intinya kemungkinan sering kontak dengan ibu hamil bisa ya, Bunda ya? Kontak. Nah, Bisa, oke, baik. Nah, saya kembalikan ke sini deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan dengan pendekatan komplementer sepanjang siklus kehidupan wanita. Jadi Bunda di sini itu sebenarnya hanya pengetahuan saja ya, karena beberapa terapi komplementer itu tidak bisa hanya apa namanya maksudnya begini, harus kompeten seperti itu. Harus kompeten itu ada beberapa kan macamnya komplementer itu kan banyak ya. Komplementer itu kan terapi di mana non farmakologi seperti itu. Jadi dipilih selain obat seperti itu dan itu ada macam-macam seperti itu ya. Ada beberapa slide yang sudah saya sampaikan di situ ada banyak sekali. Salah satunya yang paling tren itu pijit ya atau message seperti itu ya. Massase itu ya. Nah, di situ kan harus ada tekniknya, Bunda. Jadi harus benar-benar saat kita melakukan itu harus benar-benar ada sertifikat seperti itu ya. Jadi ada sertifikat yang benar-benar saat kita melakukan itu benar-benar kompeten seperti itu. Nah, jika tidak ada sertifikat, otomatis kita tidak bisa memberikan karena di situ ada indikasi dan kontraindikasi. Ya, meskipun hanya memijat itu ada titik-titik tertentu yang harus diperhatikan. Jika kita salah memberikan salah memijit atau apa justru bisa berakibat fatal. Jadi di sini untuk mata kuliah ini bukan hanya pengetahuan saja ya Bunda. Jadi tidak begitu dengan adanya asuhan kebidanan komplementer ini terus kita bisa melakukan. Tapi ya yang tertentu saja, terutama untuk pemijatan. Tapi kalau pemijatannya hanya pemijatan pegel-pegel, capek-capek ya nggak ya bisa. Cuman yang keterkaitan ada SOP-SOP-nya seperti itu, Bunda. Terutama yang akupressure, akupuntur seperti itu. Nah, itu kan memang diperlukan skill untuk penata laksanaannya seperti itu. Dan kita meskipun kita di dunia medis ya biasanya rata-rata memang penanganannya adalah non herbal ya, tapi sekarang tidak menutup kemungkinan banyak yang beralih ke herbal. Salah satunya lebih alami, 2 memang ada kontraindikasi ya untuk pengobatan secara herbal seperti itu. Nah, tapi ini nanti kita pendekatannya adalah ke siklus kehidupan wanita seperti itu. Nah, di sini adalah CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya itu tadi yang dipelajari dalam konsep kebidanan komplementer ini adalah yang pertama tentang konsep dasar komplementer itu sendiri. Apa sih komplementer? Bentuknya, jenisnya, macam-macamnya seperti itu. Nah, kemudian baru kita berbicara konsep dasar komplementer dalam kebidanan. Nah, di situ kan juga sudah ada SK-nya, kebijakannya seperti itu, undang-undang seperti itu dan memang kita ada undang-undang yang apa namanya disebutkan di situ. Nah, kemudian setelah itu setelah dalam kebidanan, nah ini kita masuk ke dalam siklus ini ya, siklus
kehidupan wanita ya. Di sini komplementer pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, pasangan usia subur dan lansia seperti itu. Kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak terlepas dari yang namanya komplementer itu sendiri ya Bunda. Misalkan ya saat ada anak kita batuk mungkin dulu atau dari turun temurun dari orang tua kita atau nenek moyang seperti itu memberikan sesuatu yang bukan obat, yang secara herbal, tapi di situ berfungsi untuk menurunkan keluhan. Nah, di sini penekanannya komplementer ini biasanya untuk yang fisiologis ya, Bunda, ya. Jadi untuk yang fisiologis, karena yang memang patologis itu ya memang harus non herbal ya untuk pengobatannya. Jadi di sini nanti penekanannya pada hal-hal yang masih fisiologis seperti itu. Saya rasa Bunda pernah pernah semua melaksanakannya seperti itu. Oke, ini nanti. Nah, nanti untuk ini, saya tidak untuk yang lainnya hanya berupa materi, Bunda. Nah, karena saya memang departemen kehamilan ya, Bunda, ya. Saya mengambil departemen kehamilan di IIK Strada itu, kami semua tim dosen ada departemen, Bunda. Jadi kayak spesialisasinya gitu. Jadi saya mengambil di 4 mata kuliah, yang pertama departemen kehamilan, yang kedua askep komunitas, kedua manajemen mutu, yang ketiga kesehatan masyarakat. Jadi intinya kenapa departemen kehamilan, jadi nanti untuk bimbingan seperti itu. Saya membimbing skripsi pun nanti juga semua tentang kehamilan. Jadi saya mengajar pun juga tentang kehamilan. Tapi ya kita boleh sih mengajar di luar itu, namun bukan mata inti kompetensi bidan seperti itu. Nah, jadi kami di situ. Jadi nanti yang penekanan saya dari semua ini, penekanan saya khusus untuk ibu hamil, Bunda. Makanya kenapa tadi di awal saya menanyakan, apakah Bunda, bisa offline, bisa ketemu dengan ibu hamil. Nah, nanti aplikasi dalam mata kuliah ini kita tidak hanya, mengetahui saja, tapi kita mengaplikasikannya, Bunda. Misalkan, ibu hamil itu kan salah satu ada mengurangi ketidaknyamanan ya, salah satunya mual muntah, kemudian nyeri punggung, terus kemudian satu lagi itu mungkin cemas, seperti itu. Nah, nanti, dari situ kita akan melakukan upaya pendekatan secara komplementer. Salah satunya misalkan pemberian jahe pada ibu hamil, dengan mual muntah itu. Jadi nanti kita, melakukan edukasi pada ibu hamil. Jadi hanya edukasi saja ya Bunda, peningkatan pengetahuan. Karena artinya, meskipun dengan kita memberikan jahe, pastinya ada indikasi dan kontraindikasi ya Bunda ya. Jadi ini intinya pengetahuan saja. Jadi Bunda melakukan, promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan, tujuannya adalah upaya peningkatan pengetahuan. Jadi nanti ada dibagi beberapa kelompok seperti itu, Bunda. Nah, nanti misalkan mual muntah, Bunda boleh ambil jahe boleh, kemudian lemon boleh, kemudian apa saja sih, sesuatu yang apa, non herbal yang bisa menurunkan mual muntah pada ibu hamil, begitu. Jadi nanti edukasi. Nah, nanti hasil hasil penyuluhan Bunda itu nanti saya ambil sebagai kegiatan pengabdian masyarakat, seperti itu ya. Karena di pendidikan itu ada 3, yang pertama, 3 kewajiban tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah pengajaran seperti ini, yang kedua penelitian, yang nanti Bunda pasti wajib ya menyusun skripsi seperti itu. Yang ketiga salah satu adalah pengabdian masyarakat, salah satunya adalah membagikan informasi kepada masyarakat, seperti itu. Nah nanti, di mata kuliah ini kita ambil seperti itu. Nah, biasanya kita ditanyakan, pengabdian masyarakat itu dasarnya apa? Kemudian dari materinya apa? Seperti itu. Nanti kita ambil di sini. Jadi penekanannya sebenarnya seperti dengan visi misi prodi kita ya, lebih ke pemberdayaan perempuan. Nah, jadi pemberdayaan perempuan itu di mana perempuan khususnya di sini kalau kita berbicara ya ibu hamil, remaja, ibu bersalin itu bisa memberdayakan diri sendiri. Artinya sebelum dia ke tenaga kesehatan tuh dia mampu merawat dirinya sendiri, dia mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Salah satu itu tadi, kita harus berdasarkan, keluhan semua. Jadi setiap, remaja, anak, bayi, ibu hamil, bersalin kan pasti ada keluhan. Nah, kita harus tahu dulu, keluhannya itu seperti apa, terutama yang fisiologis yang kita tekankan, kita berikan tanda, garis merah ya, seperti itu yang fisiologis. Nah, kemudian solusinya apa? Nah, salah satunya kan kalau biasanya kita berikan kan makan sedikit, misalkan ibu hamil mual muntah, makan sedikit, kemudian, kalau mau bangun, harus miring dulu, minum teh hangat, seperti itu. Nah, tapi di sini juga ada,
suatu terapi, dan terapi itu, fisiologis ya, tidak memiliki efek, tapi kalau untuk ibu hamil tetap harus meskipun pemberian jahe, pemberian lemon, atau apapun yang bisa menurunkan mual mual pada ibu hamil itu, kita harus tetap melihat indikasi dan kontraindikasi. Karena kalau jahe misalkan ibu hamilnya dia, memiliki riwayat penyakit MAH kan dia tidak bisa, seperti itu. Jadi nanti pendekatannya seperti itu Bunda, yang saya ambil adalah ibu hamilnya, seperti itu. Kemudian kalau untuk bayi biasanya ya penata laksanaan pada bayi, kalau anak biasanya anak-anak mereka yang nafsu makannya berkurang, nah biasanya diberikan apa, seperti itu. Kalau remaja biasa nyeri, nyeri disminor, seperti itu. Jadi biasanya ada beberapa terapi-terapi apa yang bisa menurunkan nyeri disminor. Kalau ibu hamil itu tadi, mual muntah, kemudian, nyeri punggung, nah kemudian, ketidaknyaman yang lainnya ya. Nah itu bisa diatasi tidak hanya dari, konsumsi makanan, tetapi juga ada, pijat ya, pijat, relaksasi, seperti itu. Kita tahu ada terapi, ada yoga, nah seperti itu. Kemudian ada akupuntur, ada akupressure, seperti itu. Nah sebenarnya semua itu fokusnya adalah relaksasi Bunda. Sebenarnya fokusnya semua itu relaksasi, seperti itu. Jadi dengan relaksasi itu harapannya semuanya secara fisiologis di dalam tubuh itu ya berfungsi secara fisiologis gitu, kembali ke fisiologisnya gitu. Karena fisiologisnya ibu hamil kan juga merupakan hal yang fisiologis seperti itu. Makanya, komplementer ini juga, ranahnya di ya keluhan-keluhan yang bersifat fisiologis. Nah kemudian pada ibu bersalin salah satunya, mungkin terapi-terapi pada ibu bersalin ya, mungkin senam-senam, senam untuk apa ya, untuk vagina, kemudian, untuk apa ya, saya kurang paham sih kalau untuk beribu bersalin, terutama ini, persalinan ya, persalinan yang pakai kita tahu di Jawa Tengah ya, biasanya dulu kita kerjasama dengan Bu Yesi ya, gentle birth seperti itu, yoga, kemudian seperti itu. Nah, kemudian ibu menyusui bagaimana cara melancarkan ASI, salah satunya pijit oksitosin seperti itu. Nah, kemudian kalau komplementer pada PUS itu, berapa ini lebih banyak ke titik-titik syaraf ya, nanti ada yang, materi saya di pertemuan ketiga kalau tidak salah, di pertemuan kedua. Nah, di situ ada komplementer pada PUS ya, di situ lebih pada pemijitan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya komplementer pada lansia, kalau lansia kita tahu ya terutama untuk mengatasi hipertensi, kemudian asam urat, seperti itu ya. Jadi intinya di situ Bunda, oke. Jadi sekali lagi pembelajaran komplementer ini hanya sebatas kita mengetahui, gitu. Karena kalau kita harus mempraktekkan yang masih fisiologis, tapi kalau kita udah praktek untuk pijit yoga, kemudian kayak kemarin ada, apa namanya, masase untuk ibu hamil atau apa, kita harus memiliki sertifikat dulu Bunda, kita memang wajib harus ikut pelatihan terlebih dulu, seperti itu. Oke. Nah kemudian, bentuk-bentuk pembelajarannya ini nanti, seperti biasa ya YouTube ya, nanti Bunda, jangan khawatir, biasanya saya, akan merekam. Ini kan tadi sudah terekam. Nah, rekodnya biasanya saya akan unggah di YouTube. Nah, nanti Bunda absensinya cukup di kolom komentar YouTube. Kenapa saya unggah di YouTube? Ini karena terkendala sinyal, biasanya jarak jauh seperti ini, sinyal tidak stabil Bunda. Kadang di awal stabil, tiba-tiba di tengah kurang stabil sehingga Bunda harus keluar dari Zoom. Atau kalau enggak, karena yang Bunda semua ini kan bidan ya artinya. Pastinya kan di pelayanan, kalau tiba-tiba ada infartu kan otomatis ya didahulukan infartunya ya, pasti ditinggal ya. Jadi intinya nanti bisa memutar ulang seperti itu. Jadi Bunda bisa memutar ulang YouTube-nya seperti itu dan, semuanya aja menulis absensi di situ, di dalam kolom komentar seperti itu. Kemudian juga Google Classroom itu tadi ya sebagai wadah atau sebagai media ya. Jadi intinya, Bunda semua tahu ada rekam jejaknya gitu ya. Kegiatan kita ini ada rekam jejaknya seperti itu. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keempat, sampai ketujuh itu apa saja sih yang kita lakukan selama satu semester ini. Nah, itu akan terekam semua di Google Classroom. Makanya saya minta Bunda-Bunda semua join atau gabung di Google Classroom. Karena, semua kegiatan kita di situ sudah ada gitu ya. Jadi pertemuan keberapa materinya apa, harus apa, di situ semua sudah ada. Bunda tinggal mengikuti di situ.
Nah, kemudian WhatsApp group. Nah, biasanya WhatsApp group biasanya untuk konfirmasi, mungkin dimasukkan dulu dalam, grup, kemudian mungkin ada diskusi, tapi biasanya di Google Classroom tuh diskusi juga bisa. Nah, kemudian ada Google Form sendiri. Nah, Google Form itu nanti untuk pada pertemuan ke ketiga kalau tidak keempat itu adalah review materi, Bunda. Review materi itu adalah ya dari materi-materi yang sudah ada itu mereview gitu. Jadi semacam pertanyaan-pertanyaan seperti itu berisi pilihan ganda seperti itu ya. Jadi intinya nanti ada berupa untuk penilaian seperti itu. Karena apa? Salah satu pendidikan atau pembelajaran ini adalah proses ya Bunda. Harus ada sebelum dan sesudah seperti itu. Jadi untuk evaluasi seperti itu Bunda. Jadi evaluasinya itu kalau sebelum memang kita belum mengetahui atau tidak tahu atau hanya sekedar tahu atau pernah tahu tidak apa-apa. Tapi setelah selesai pembelajaran harus ada evaluasi. Nah, evaluasinya itu macam-macam. Bisa penugasan, bisa ujian akhir semester seperti itu. Karena kalau kita pembelajaran saja tidak ada evaluasinya, nah itu. Sedangkan itu yang kita butuhkan dalam bentuk kartu hasil studi seperti itu. Itu tadi. Nah, kemudian untuk evaluasi, untuk kehadiran, saya rasa mungkin kehadiran bisa 100% ya, karena Bunda kan bisa kalau berkomentar di, YouTube ya, itu sudah dianggap seperti itu. Artinya kan, sebenarnya tidak ada batasan untuk kehadiran 100%, asalkan Bunda ya tetap itu tadi kan kita tidak membatasi hanya 1 jam saja absensinya atau 2 jam saja. Artinya misalkan, saya sudah posting atau materi-materi di situ kan sewaktu-waktu Bunda bisa absensi di situ. Jadi sayang sekali kalau Bunda itu absensinya harus 100 di bawah 100% karena absensinya fleksibel sekali. Ya harapannya saat ini nanti Bunda ini bisa absen, tapi kan kadang itu tadi kesulitan, mungkin lupa atau apa, tapi kan tidak ada tertutup di YouTube itu kan nggak ada tertutup Bunda. Bunda sewaktu-waktu bisa absen di situ. Nah, kemudian pengumpulan tugas untuk saya nanti tidak ada ujian akhir semester Bunda, nanti ujian akhir semesternya berupa, proyek itu tadi ya atau, pengumpulan tugas itu tadi, laporan laporan penyuluhan Bunda di situ. Jadi sudah cukup itu saja sama review materi, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini tadi, saya tadi kemarin malam atau apa ya, sempat berdiskusi sama PJMK ya, menanyakan jumlahnya berapa, seperti itu. Nah, nanti di sini itu, ada tema ya, Bunda. Temanya itu nanti, tugas kelompoknya itu ketidaknyamanan nyeri punggung ya pada ibu hamil, atau mungkin nyeri apapun ya, kaki atau apa kalau kemudian ketidaknyamanan mual muntah, nah ketidaknyamanan dalam kecemasan. Nah, ini adalah temanya. Nah, kemudian ketidaknyamanan nyeri punggung itu, implementasinya atau penanganannya secara komplementer itu apa gitu. Bunda boleh bebas memilih di situ. Misalkan nyeri punggung dengan masase, dengan mungkin diganjal bantal atau apapun yang terbaru kompres atau apa. Nah, ini sama boleh Bunda ambil seperti itu. Kalau mual muntah kan banyak ya tadi, aromaterapi jahe, kemudian lemon, atau mungkin terapi apa. Nah, kemudian kecemasan juga seperti itu. Mungkin bisa dipijit seperti itu. Nah, di sini, harapannya nanti Bunda memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang ini, seperti itu. Tentang bahwa, mual muntah itu salah satunya juga bisa diatasi dengan, pemberian jahe, seperti itu. Nah, tapi harus penekanannya ya Bunda ya, karena masyarakat kan masyarakat awam ya. Jadi Bunda juga harus pastikan di situ benar-benar ada indikasi dan kontraindikasinya itu Bunda berikan, blok yang benar-benar merah seperti itu, supaya mereka masyarakat itu, dia memberdayakan dirinya, pemberdayaan perempuan khususnya ibu hamil untuk mengatasi ketidaknyamanan seperti itu. Nah itu tadi. Nah nanti ini, karena dibagi ya nanti harapannya seperti ini, Bunda kan jauh ini, Bunda jauh, artinya kan ada beberapa yang karena online tidak pernah ketemu seperti itu, Bunda tidak perlu khawatir ya. Kalau bisa misalkan Bunda yang dekat, Bunda ada kelas ibu hamil ya seperti itu, Bunda bisa pakai. Dan misalkan, "Bu, satu kelompok itu saya jauh," gitu, jauh-jauh, tapi nggak apa-apa, Bunda bisa memberikan tetap melakukannya. Tapi nanti untuk penyusunan laporannya dikumpulkan jadi satu. Jadi nanti saat Bunda memberikan, penyuluhan misalkan di setiap satu kelompok misalkan 5 orang di 5 tempat yang berbeda. Bunda masing-masing berikan penyuluhan, Bunda dokumentasikan. Nah, dari dokumentasi itu dikumpulkan di dalam dokumentasi, seperti itu. Jadi nanti
disusun secara bersama-sama. Jadi nanti Bunda dalam menyelesaikan ada tupoksi Bunda, supaya intinya semua di kelompok itu memberikan kontribusi. Jadi nanti ada tupoksinya. Nanti silakan diatur tupoksinya siapa yang menyusun ini, siapa yang menyusun ini, seperti itu sehingga menjadi suatu kesatuan. Karena itu tadi ya, memang agak susah kalau online seperti itu. Tapi ya memang kita outputnya seperti itu. Jadi kekompakan antar kelompok pun juga menjadi penilaian seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ya Bunda ya, itu tadi melalui terkait kontrak kuliah ya. Tapi nanti di sini akan ada contoh-contohnya Bunda. Contoh-contoh untuk saya stop share dulu. Contohnya untuk kegiatan penyuluhannya sebentar. Saya buka terlebih dahulu. Sebentar. Sebenarnya sudah saya upload di kontrak kuliah pertemuan 1. Oke, saya buka sekalian yang formatnya. Oke, sebentar. Oke, saya share screen. Oke. Nah, ini nanti saya share screen di Nah, ini contohnya dulu, Bunda. Contohnya di sini. Ini contoh tapi bukan tentang komplementer ya. Kalau di sini dulu waktu D4 ya, untuk penyuluhan saja untuk anemia pada ibu hamil. Bunda nanti tidak perlu membuat format seperti ini lagi. Tampak Bunda bisa terbaca dan jelas? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, Tampak, Bu. ya, jelas ya. Nih, nanti ya. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Sebenarnya ini kan pengabdian masyarakat ya, Bunda ya. Sebenarnya formatnya memang berbeda tapi tidak masalah ya. Nah, ini laporan kegiatan. Jadi nanti disusun seperti ini. Kalau ini kan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan kesehatan mengenai anemia pada ibu hamil. Nah, kalau Bunda nanti kan temanya menyesuaikan dengan temanya Bunda seperti itu. Nah, dosen pembimbing, ketua, nanti ketua kelompoknya siapa, anggotanya, nah seperti itu. Nanti ini contoh ya Bunda, nanti formatnya ada. Nah, kemudian halaman persetujuannya seperti ini, judul kegiatan, pembimbing, anggota pelaksana, seperti itu, tempat pelaksanaannya di mana. Jadi nanti jadi satu aja, misalkan satu kelompok itu ada 5 tempat, karena Bunda berlima ya. Bunda ambil yang tempatnya ketua, atau kalau enggak tempat yang mudah aja, misalkan di PPM Bunda ya sudah di PPM Bunda, Bunda nanti sendiri yang tanda tangan, menandatangani seperti itu, nggak apa-apa sebagai penanggung jawab lahannya seperti itu. Jadi intinya tugas ini jangan saya berharap tidak mempersulit Bunda. Artinya misalkan kita membutuhkan surat menyurat itu gampang aja gitu. Kalau misalkan di desa kebetulan mungkin Bunda suaminya kepala desa ya udah, atau kalau enggak RT, atau kalau misalkan Bunda pas kebetulan bidan koordinator ya, ya sudah Bunda sendiri, atau kalau enggak stempel tergantung tempatnya, misalkan Bunda di Polindes ya di Polindes. Jadi satu kelompok itu diambil salah satu tempat aja seperti itu. Nah, ini adalah penanggung jawab lahan seperti itu ya. Nah, ini di sini ada pembimbing seperti itu. Nah, nanti Bunda cukup di sini saja. Bunda semuanya sampai cukup di pembimbing. Untuk nanti R&D sama wakil rektor 3 ini nanti Bunda, saya yang akan melanjutkan seperti itu. Jadi Bunda hanya sampai di tanda tangan lahan saja seperti itu. Nanti sudah laporannya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada kata pengantar seperti biasa ya, kata pengantar judulnya menyesuaikan seperti itu. Di sini ada rektor, ada wakil rektor, ada dekan, ada R&D, ada kaprodi, kemudian saya sendiri sebagai pembimbing, kemudian penanggung jawab lahan ya, misalkan bisa disebutkan namanya, misalkan kepala desanya namanya siapa, saya tulis penanggung jawab lahan karena saya tidak tahu nanti kan menyesuaikan tempatnya di Bunda. Seperti itu misalkan kepala desanya siapa ya ditulis namanya, siapa sebagai kepala desa seperti itu. Kalau misalkan bidan koordinator ya ditulis seperti itu. Kemudian semua ibu hamil peserta penyuluhan, nah seperti itu. Kemudian ini boleh menyesuaikan tempat Bunda ya, misalkan tempat Bunda di Medan ya ditulis di Medan, Wakatobi ya ditulis di Wakatobi begitu. Di tempat mana Bunda sebagai ketua, yang sebagai penanggung jawab lahan. Ini daftar isi menyesuaikan saja seperti itu. Nah, kemudian di sini ada daftar lampiran, ada SAP karena Bunda tadi, nah tergantung Bunda, nanti Bunda penyuluhannya mau pakai apa? Mau pakai SAP boleh, pakai PPT boleh gitu.
Karena kalau misalkan untuk kasus-kasus ibu hamil kan boleh pakai buku KIA ya, karena memang di situ sudah ada. Cuman karena ini memang komplementer, ya mau nggak mau Bunda harus membuat SAP singkat seperti itu aja gitu. Bunda nggak usah khawatir banyak kok, Bunda searching di apa namanya, terutama Bunda nanti ini ya dari penelitian yang sudah ada seperti itu. Jadi nanti apa namanya, materi kemudian SOP-nya, misalkan pemberian jahe pada ibu mual muntah seperti itu ya, atau susu atau apa. Nah itu biasanya ini Bunda merujuknya pada penelitian gitu. Jadi penelitian tentang jahe untuk mengatasi mual muntah pada ibu hamil. Nah, di situ pasti ada berapa kalinya sehari seperti itu. Nah, nanti bisa dibuat seperti itu. Nah, kemudian kuesioner, ada leaflet, ada surat izin, ada surat balasan. Nah, surat izinnya nanti Bunda hanya mintanya ke saya. Nanti saya akan yang membuatkan surat izin seperti itu. Nah, nanti ada surat balasan yang saya katakan tadi, surat balasannya supaya memudahkan Bunda itu di tempat Bunda aja seperti itu. Misalkan di desa atau di mana yang memungkinkan Bunda itu bisa memberikan balasan, surat balasan. Kalau misalkan tidak ada, kita buat sendiri Bunda. Yang penting di sana kita buat sendiri. Nanti saya buatkan kalau memang lahan tidak menyiapkan, karena biasanya kan lahan ada ya sudah. Intinya yang menyatakan bahwa sudah melakukan kegiatan penyuluhan dan didapat izin seperti itu. Karena kenapa? Hasil dari penyuluhan Bunda ini nanti akan saya masukkan ke dalam pengabdian masyarakat. Masuknya bukan hanya prodi Bunda, tapi institusi, di mana nanti bisa dipublikasi seperti itu. Jadi ini merupakan media publikasi seperti itu ya. Kemudian ada daftar hadis peserta, ada dokumentasi kegiatan, kemudian biodata anggota kelompok. Nah, kemudian di sini nanti pendahuluannya seperti ini ya, ini masih D4 ya. Nanti Bunda sudah langsung mengikuti saja. Ada analisis situasi. Nah, analisis situasinya berupa di mana menceritakan tempat yang Bunda ambil, misalkan BPM ya, misalkan berdiri mulai kapan, kemudian rata-rata pasiennya itu berapa, SIB-nya seperti itu. Kalau misalkan di puskesmas, ya misalkan visi misinya apa, jumlah dokternya berapa, jumlah SDM-nya berapa, ruangannya berapa, seperti itu. Jadi mengikuti di tempatnya Bunda. Kalau di desa ya ini tadi ya, desanya ada batas timur, batas utara, seperti itu. Gitu, deskripsi analisis situasinya. Kemudian kalau latar belakang ya ini tadi, mengapa sih apa namanya mual muntah pada ibu hamil itu terjadi dan salah satu upayanya apa saja? Salah satunya pemberian non herbal ya dengan memberikan contohnya misalkan jahe seperti itu latar belakang. Tujuannya apa? Seperti itu. Nanti Bunda cari di latar belakang di penelitian tentang misalkan mual muntah yang diatasi dengan jahe, Bunda udah ada. Bunda boleh ngambil dari situ. Gitu. Di latar belakang itu pasti ada. Jadi rujukannya di sini jurnal Bunda. Seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan kegiatan kalau ini meningkatkan pengetahuan ibu hamil ya sama aja dia meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang apa? Untuk ya dia tahu tentang apa itu ketidaknyamanan, kemudian ibu hamil tahu bagaimana cara menanganinya, seperti itu ya. Jadi pengetahuan saja Bunda, seperti itu. Dan ya, harapannya ya ibunya bisa melakukan seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya pasti ya, nanti manfaatnya untuk mengatasi mual muntah seperti itu, pemberdayaan ibunya bisa mengatasi keluhan-keluhan itu sendiri, terutama keluhan untuk mual muntah. Kemudian selanjutnya di sini, nah ada pelaksanaan kegiatannya, Bunda, deskripsi kegiatannya di mana, kegiatannya di mana, kemudian maksudnya di desa mana. Kalau di sini kan di aula seperti itu. Jadinya lebih spesifik. Misalkan di kota mana, misalkan di BPM, misalkan di BPM Bunda siapa, di ruang apa gitu. Jadi sangat rinci sekali ya. Dari kota, kemudian di mana ruangan yang digunakan, misalkan balai desa atau di BPM atau di mana seperti itu. Nah, persiapan kegiatannya seperti biasa ya, survei tempat pengabdian masyarakat di mana seperti itu nanti mengikuti tempatnya Bunda, permohonan izin seperti itu tadi salah satunya surat nanti saya yang akan membuatkan Bunda untuk suratnya seperti itu. Kemudian pengurusan administrasi surat menyurat ya, persiapan alat dan serta akomodasi, persiapan untuk tempat konseling seperti itu nih secara langsung secara fleksibel pasti akan terlaksana nggih seperti itu kalau Bunda melaksanakan. Kemudian kegiatan pendidikan yaitu pembukaan dengan pengenalan dengan masyarakat ini secara laporan ya Bunda ya. Mungkin kadang pelaksanaannya mungkin
mungkin tidak sesuai dengan ini. Tapi sebenarnya secara teori memang kita harus menulis runtutannya laporan kita. Pembukaan, perkenalan, seperti itu. Dengan masyarakat di lurah wilayah mana, seperti itu. Nah, penyuluhan mengenai apa tema kita. Nah, di sini Bunda, saya selalu mengatakan bahwa untuk mengukur pengetahuan itu kita tidak hanya memberikan materi selesai, tapi kita untuk mengukur bahwa materi kita itu benar-benar dipahami atau diserap oleh audien. Di sini khususnya nanti Ibu Amil adalah pre dan post ya. Jadi ada pre dan post. Jadi memberikan pertanyaan pada ibu hamil seperti itu. Nah, kemudian ada setelah sebelumnya di post test ya, kemudian ada sisi diskusi tanya jawab. Nah, pertanyaan pre dan post itu harus sama, Bunda ya. Harapannya nanti terjadi peningkatan setelah diberikan edukasi. Kemudian serta ada sesi diskusi tanya jawab dengan peserta penyuluhan kesehatan mengenai tadi upaya peningkatan pengetahuan melalui contohnya tadi jahe ya untuk menurunkan mual. Nah, penutupan pemberian souvenir pada seluruh peserta ibu hamil. Nah, ini fleksibel saja Bunda, karena ini kan pasiennya Bunda sendiri. Ya sudah, kecuali kalau memang kita, kalau misalkan saat ini kita benar-benar mengadakan pengabdian masyarakat, kita mengundang ibu hamil, ya memang kadang kita memberikan souvenir seperti itu. Tapi ini fleksibel saja, karena ini nanti kan pasiennya Bunda sendiri ya, artinya justru mereka yang periksa ke Bunda seperti itu. Kemudian sesi foto bersama, kemudian berpamitan seperti itu, baru penyusunan laporan kegiatan seperti itu, penutupan. Nah, kemudian selanjutnya di sini sasarannya kepada siapa? Tentunya ibu hamil ya, jumlahnya pesertanya berapa. Nah, outputnya ada output dan outcome di sini. Nah, outputnya ini tadi warga diberikan pendidikan kesehatan dari hasil penyuluhan. Nah, ini tadi didapatkan beberapa pertanyaan. Nah, Bunda ini harus mencatat. Saat sesi diskusi tanya jawab tadi ada berapa audien atau berapa ibu hamil yang menjawab atau bertanya, Bunda. Nah, ini Bunda, kalau nggak ada pertanyaan gimana? Nah, itu tadi kembali ke kita. Kita harus bisa membuat audien itu bertanya seperti itu. Jadi di sini ada pertanyaan. Yang pertama, berapa normal HB pada ibu hamil? Ini ditanya oleh ibu. Ini pakai inisial boleh, pakai nama boleh, Ibu NM. Ada 3 pertanyaan. Kapan tambah darah bisa diminum oleh Ibu LW? Kenapa minum tablet tambah darah terasa mual, Ibu NM? Seperti itu. Jadi nanti dicatat. Nah, jadi nanti saat Bunda penyuluhan ada berapa pertanyaan? Misalkan ada 5, ya Bunda tulis 5 seperti itu. Nah, kemudian untuk mengevaluasi tingkat pemahaman ibu hamil terhadap isi materi penyuluhan, maka diberikan pernyataan terkait isi materi penyuluhan untuk menjawab ini tadi postnya. Jadi post tadi setelah ibu hamilnya diberikan pretest, kemudian sesi diskusi tanya jawab, kemudian diberikan lagi pertanyaan post test. Pertanyaannya sama seperti itu. Nah, kemudian hasilnya untuk hasil sasaran. Nah, untuk hasil adapun outcome-nya ini adalah salah satunya dapat meningkatkan pengetahuan ya. Yang terpenting di sini dari rekap kuesioner ini setelah diberikan asuhan kebidanan ini sebelum penyuluhan pretesnya terdapat 4 peserta. Nah, di sini kita harus melihat di sini. Oke, nah di sini. Nah, di sini. Kita harus melihat di sini. Sebelum sebelum diberikan penyuluhan, pengetahuannya baik, ternyata ada 4 orang. Cukup ada 2 orang, yang kurang 9 orang. Tapi ternyata post testnya sesudah diberikan pengetahuan, setelah diberikan penyuluhan ya, ternyata yang baik meningkat menjadi 12, yang cukup menjadi 3, yang kurang menjadi 0. Jadi jumlahnya 15. Jangan ruang kerja di sini, ruang kerja di sini, di sini sholat. Ya, unmute dulu ya. Bagus nah. Nanti dibikinkan skat saja, ada saya lihat contoh rumah dia. Oke, sebentar. Share screen ulang. Oke, ini ya. Jadi nanti ada sebelum dan sesudah. Ini didapatkan dari mana? Dari nanti ada pertanyaan ya, Bunda. Pertanyaan yang kita ajukan pada responden seperti itu. Nah, kemudian ini harapannya ini tadi ternyata ada peningkatan pengetahuan dari yang cukup menjadi baik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya
rekomendasi tindak lanjut nanti Bunda bisa ambil pertanyaan mana sih yang paling banyak dijawab oleh responden seperti itu. Yang paling banyak dijawab salah oleh responden itu pertanyaan tentang apa. Jadi rekomendasi tindak lanjutnya ya tentang itu. Berarti artinya misalkan contohnya ternyata Ibu belum banyak mengetahui tentang penyebab anemia, itu masih banyak yang salah dijawab oleh responden. Nah, berarti rencana tindak lanjutnya itu tadi salah satunya memberikan penekanan edukasi tentang anemia khususnya penyebab anemia seperti itu. Jadi kemudian juga bisa bekerja sama, ini merupakan hal yang rutin harus dilakukan seperti ini ya. Sama seperti kegiatan Bunda sehari-hari di dalam memberikan pelayanan. Nah, kemudian untuk bab 3 untuk penutup kesimpulannya itu tadi kegiatan pengabdian masyarakat, penyuluhan tentang temanya apa, tempatnya di mana, kemudian kegiatan ini diikuti oleh berapa jumlah ibu hamil pesertanya, kemudian selanjutnya ini tadi dari hasil penyuluhan sangat kooperatif, dibuktikan dengan ada sesi tanya jawab ya, ada 3 ibu hamil yang bertanya seperti itu, kemudian diberikan penyuluhan sebanyak 4 peserta ya, 27 sebelum pengetahuannya itu baik dan setelahnya diberikan pos ada peningkatan 12 peserta menjadi 80% ya peningkatan seperti itu. Kemudian sarannya itu tadi bisa apa kesimpulannya terutama tadi untuk lebih adakan penyuluhan lagi tentang penyebab yang tadi yang paling banyak dijawab salah oleh ibu hamil itu apa seperti itu. Oh, sebentar tadi kayaknya terlewat Bunda. Untuk tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, nah ini tadi sebentar. Nanti isinya nanti ditanya. Nah, di sini nanti ini belum ada Bunda, nanti saya tambahkan ya. Dan nanti juga dijawab nanti Bunda. Di sini sebentar nanti saya perbaiki ini di sini ada jawaban. Jadi pertanyaan Ibu N itu nanti dijawab oleh siapa? Nah, di sini di situ. Pertanyaan yang pertama dari Ibu NM dijawab oleh, nah nanti nama Bunda dijawab oleh siapa? Dijawab oleh siapa? Misalkan salah satu nih Bunda Suryati seperti itu ya, dijawab oleh mahasiswa ya di sini ya, atau oleh langsung aja Bu Suryati ya. Seperti itu bahwa kenapa? Berapa HB normal? Bahwa HB normal, nah seperti itu. Kemudian laporannya begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah dijawab oleh siapa? Gantian ya Bunda dari kelompoknya Bunda itu tadi menjawab seperti oleh siapa? Nah jawabannya apa? Kapan tablet tambah darah itu bisa diminum? Nanti dijelaskan. Kemudian pertanyaan 3 dijawab oleh gitu. Pertanyaan yang ketiga begitu. Ketiga dijawab oleh gitu. Nah, nanti saya betulkan Bunda. Ada ya. Ini tadi ya. Jadi di situ ada pertanyaan dijawab oleh siapa dan jawabannya seperti apa tertulis semua di sini gitu Bunda. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi sekarang penutup. Kemudian daftar pustaka kalau Bunda nanti merujuk pada jurnal boleh dari daftar pustaka di jurnal itu diambil seperti itu. Nah, kemudian lampiran di sini Bunda pakai SAP ya. Kalau pakai SAP, kalau pakai PPT ya, tapi tetap ya penyuluhan tetap menggunakan SAP ya. Misalkan topiknya apa, subtopiknya apa, seperti itu. Jadi misalkan topiknya mual muntah, nah subtopiknya judulnya Bunda seperti itu. Sasarannya ibu hamil, targetnya berapa ya jumlah ya sebenarnya. Jumlah peserta ya sebenarnya di sini jumlah peserta ya. Jumlah peserta atau ibu hamil itu sendiri ya. Jumlah peserta. Seperti itu. Kemudian hari tanggal waktu mengikuti, kemudian tempatnya di mana, penyuluhannya berapa, mahasiswa kelompok berapa, seperti itu. Nah, kemudian tujuannya tadi ada tujuan umum, tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya ini nanti mengikuti materi yang mau disampaikan oleh Bunda pada responden, seperti itu. Nah, kemudian strategi pelaksanaan, metode, medianya, leaflet atau lembar balik, atau kalau enggak PPT ya bisa ya. Atau PPT seperti itu, garis besarnya materi itu apa saja materinya, kemudian proses pelaksanaannya. Nah, di sini ada SAP ya, jadi pendahuluan, salam pembuka,
kemudian peserta, waktunya, seperti itu. Jadi Bunda tinggal mengikuti saja nanti itu. Beri kesempatan bertanya, beri materi ya, materinya dituliskan secara garis besar di sini, poin-poinnya saja atau bisa disebut indikator kalau dalam penelitian. Kemudian penutup seperti itu. Jadi menyesuaikan saja. Nah, nanti Bunda di sini setting tempatnya karena di masa pandemi ya, berjarak 1 meter, tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, pengorganisasian di sini. Pembawa acara siapa, pemateri siapa, moderatornya siapa, penulisnya siapa, seperti itu. Tapi Bunda di sini menyesuaikan aja, meskipun Bunda itu tempatnya berjauhan, tapi tetap disusun seperti ini. Gitu ya, tetap disusun settingnya seperti itu. Nah, kemudian materi ya tadi, pengertian anemia, apa materi yang mau kita berikan kepada pasien atau responden atau ibu hamil seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah ini tadi yang saya katakan kuesioner. Ini kuesioner ini penting Bunda. Bunda membuat 10 pertanyaan di situ. Yang intinya, kenapa 10 Bunda? Biar mudah menilainya. Jadi pertanyaannya di sini itu harusnya sesuai indikatornya Bunda. Misalkan pengertian anemia itu ada berapa pertanyaan. Kemudian di sini ada yang kedua tadi indikasi atau penyebab anemia ada berapa pertanyaan. Ini salah benar. Nanti responden suruh menulis di situ. Menurut dia sebelum dan sesudah. Harapannya kalau sesudah itu adanya peningkatan pengetahuan. Jadi Bunda nanti boleh pakai Google Form ya. Kalau Bunda yang sudah bisa membuat Google Form, pakai Google Form. Kalau enggak Bunda boleh tanyakan saja seperti itu. Bunda centang seperti itu, atau kalau enggak dibaca oleh ibunya seperti itu, kuesionernya ada 10, nanti catatan berikan tanda centang sesuai pendapat saudara. Nah, dikatakan pengetahuan baik jika menjawab benar 8 sampai 10 soal. Jika pengetahuan cukup menjawab benar 5 sampai 7 soal, pengetahuan kurang jika menjawab benar kurang dari 5 soal. Bunda apakah harus 10? Tidak. Bunda boleh lebih. Misalkan pertanyaannya itu kok kurang mewakili, Bunda boleh tambahkan pertanyaan. Yang penting ini tadi, ada kriteria persentase untuk menentukan ini. Baik-baik itu biasanya kategorinya 80 sampai 100% ya. 100% seperti itu. Nah, tapi kalau ini sudah pakai 10 ini sudah jelas ya. Persen itu di mana? 80%. Oke, kemudian keterangan. Nah, di sini nanti ini ada leaflet Bunda. Ada leaflet, kalau Bunda pakai leaflet ditulis leafletnya, kalau Bunda pakai PPT ya ditulis PPT-nya seperti ini. Nah, ini disusun oleh seperti itu. Meskipun Bunda searching dari internet nggak apa-apa gitu. Tapi itu tadi jangan langsung plek ya Bunda ya. Nanti kalau dari internet kita ganti nama, nah takutnya ada beberapa dimodif seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini. Nah, ada surat perizinan. Nanti ini saya yang membuatkan. Jadi saya Bunda hanya ketuanya nanti hanya menyetorkan saja apa namanya? Kapan, kemudian apa namanya? Tempatnya seperti itu di mana. Nanti untuk surat-surat menyuratnya saya yang akan membuatkan seperti itu. Kemudian judulnya apa seperti itu, namanya siapa nanti saya akan yang membuatkan. Kemudian surat balasan, nah ini nanti surat balasan tergantung tempatnya ya Bunda, misalkan tempatnya bisa memberikan surat balasan, ya sudah kita mengikuti, jika tidak kita buat sendiri, nanti ada contohnya dari saya. Intinya menerangkan bahwa kegiatan ini diizinkan, sudah mendapatkan izin dan sudah dilaksanakan seperti itu, kemudian ada tanda tangan dari penanggung jawab lahan, sama dengan lembar pengesahan tadi. Nah, kemudian daftar kehadiran ini daftar kehadiran ibu pesertanya ya Bunda ya. Jadi harus ada tanda tangan, di sini ada umur kehamilannya berapa minggu, cukup itu saja. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi kegiatan. Nah, Bunda kalau sudah punya alma mater lebih baik menggunakan jas alma mater. Tapi kalau memang tidak memungkinkan juga tidak apa-apa seperti itu. Itu tadi. Jadi di sini ya contohnya kegiatannya seperti itu. Jadi apa saja ada keterangannya biasanya seperti itu. Nah, ini saat memberikan bingkisan seperti itu. Nah, kemudian saat memberikan leaflet seperti itu. Nah, ini kalau Bunda ada kelas ibu hamil boleh digunakan seperti itu. Nah, ini salah satu dokumentasinya seperti ini. Ini foto bersama begitu. Kemudian kegiatannya. Nah, ini tambahan Bunda, karena ini kan Bunda yang satu ini jauh. Ya, karena kan tidak bisa bergabung dengan kelompoknya. Nah, kebetulan ini satu kelompok itu berdekatan. Nah, ini ada Bunda yang jauh. Nah, tetap memberikan dokumentasinya gitu. Jadi juga tetap melaksanakan kayak gitu. Tapi individu sendiri seperti itu ya. Kemudian biodata anggota kelompok. Nah, seperti itu nanti Bunda mengisi ya anggota kelompoknya di sini, nama lengkap sekali seperti ini ya. Kemudian sampai semua ada tanda tangan seperti itu. Ya. Nah, seperti itu.
Oke, itu nanti. Itu sudah merupakan salah satu syarat untuk tugas ujian akhir semester. Nah, stop share dulu, kemudian saya lanjutkan dulu sebelum kita sesi diskusi dan tanya jawab. Ini contoh formatnya. Oke, saya share contoh formatnya. Jadi nanti Bunda langsung aja mengetik di sini. Nah, itu tadi kan contoh. Nah, ini formatnya. Bunda tidak perlu membuat ulang. Bunda jadi tinggal menuliskan. Nah, contohnya di sini. Laporan kegiatan penyuluhan. Nah, ini tadi. Upaya peningkatan pengetahuan ketidaknyamanan mual muntah pada ibu hamil dengan konsumsi jahe. Misalkan nanti Bunda mau lemon atau apa boleh. Kalau misalkan tadi nyeri punggung ya upaya peningkatan pengetahuan ketidaknyamanan nyeri punggung dengan masase atau apa gitu tadi. Kemudian kalau kecemasan, upaya peningkatan pengetahuan ketidaknyamanan kecemasan pada ibu hamil dengan misalkan ada terapi aroma lavender atau apa seperti itu ya. Jadi boleh seperti itu. Nanti menyesuaikan. Nah, disusun sebagai ujian akhir semester mata kuliah komplementer kebidanan ya. Memang seperti itu. Cuman laporannya nanti saya buat kegiatan pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, kemudian dosen pembimbing, anggota seperti itu, ketuanya siapa, kemudian ketua itu yang menjadi penanggung jawab lahan ya Bunda ya, seperti itu. Kemudian ini nanti Bunda mengisi sesuai tadi. Nah, ini nanti, nah penanggung jawab lahannya siapa, nanti untuk biaya, anggaran biaya itu Bunda kosongi saja, tidak perlu ya, seperti itu. Cuman memang di laporan harus tertulis seperti itu, tempat pelaksanaannya di mana. Nanti kalau misalkan Bunda ada banyak ya, jumlahnya ada banyak bisa dijadikan dua, ini dua. Misalkan A, B, C, D, E di sini kalau tidak cukup satu lembar ya, harapannya tetap bisa satu lembar. Makanya tadi sebenarnya kalau pengabdian masyarakat ini maksimal 7 ya, 6 sampai 7 mahasiswa satu kelompok seperti itu. Makanya kita menyesuaikan terlebih dahulu nanti ada berapa kelompok sih yang perlu kita diskusikan saat setelah ini. Kemudian pembimbing seperti yang saya katakan tadi, Bunda cukup sampai di sini saja. Keperawatan dan ini tidak perlu. Bunda sampai di penanggung jawab lahan saja. Untuk pembimbingnya tidak perlu seperti itu. Nanti langsung saya sendiri. Nah, kemudian kata pengantar seperti yang tadi ya. Jadi Bunda tinggal melanjutkan saja, mengganti sesuai dengan temanya Bunda seperti itu. Nah, kemudian di sini penanggung jawab lahan Bunda tuliskan siapa menjadi nama penanggung jawab lahan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sampai di bawah penyusun daftar isi mengikuti. Daftar isi mengikuti, kemudian daftar lampiran sama tadi, rundown kegiatan. Nah, ini pendahuluan tinggal tadi sama seperti yang saya jelaskan di awal, mengikuti saja analisis situasi, latar belakang, tujuan kegiatan, seperti ini. Manfaat kegiatan, nah ini tadi deskripsi kegiatannya. Di sini Bunda tinggal mengisi saja titik-titik yang ada. Ini tinggal mengisi sesuai contoh laporan yang sudah ada sarannya. Outputnya sudah ada di sini. Nah, pertanyaannya, nah ini tadi pertanyaan satu disampaikan oleh Ibu siapa, pertanyaannya apa, penjelasannya apa. Nah, biasanya penjelasannya dari salah satu nama anggota kelompok seperti itu yang memberikan pendapat atau menjawab jawaban dari pertanyaan pasien seperti itu. Pertanyaan 2, pertanyaan 3, seperti itu. Nah, ini tadi untuk mengevaluasi, nah ini tadi Bunda langsung saja lihat seperti contoh hasilnya seperti itu. Laporan berapa persen ya di sini ya. Sebelum dan sesudah itu tadi nilainya seperti itu. Kalau ini ada dua-dua ya contohnya. Ini tadi tinggal mengikuti saja sama seperti tadi, tinggal mengisi kesimpulannya juga seperti itu. Nah, kemudian SAP-nya nanti juga tinggal mengisi. Nah, nih apa yang menjadi pembeda kalau misalkan tadi kan anemia. Nah, nanti kita yang kita berikan menurut Bunda itu apa? Kalau misalkan kita memberikan terapi jahe atau berarti kan menjelaskan pengertian, pengertian komplementer dulu itu apa, kemudian manfaat jahe, kemudian tidak mual muntah itu apa. Nah, misalkan tujuan pemberian jahe itu untuk apa, manfaatnya apa. Nah, ini yang paling penting Bunda. Ini Bunda nggak boleh terlupakan. Indikasi dan kontraindikasi, ini wajib Bunda. Nanti pertanyaan ini kalau bisa lebih banyak pertanyaan. Terus cara pembuatannya seperti apa? Kalau misalkan untuk jahe itu cara pembuatnya seperti apa? Kemudian cara konsumsinya kapan? Dikonsumsi pada waktu kapan? Seperti itu. Kalau pijit ya pijitnya seperti apa? Cara pijitnya bagaimana? Pijit sendiri. Terus kemudian kapan harus dipijit ke masase. Kalau menurut saya itu kan pemberdayaan ya Bunda. Artinya kalau menurut saya itu lebih ke ibunya sendiri yang bisa melakukan seperti itu ya. Seperti itu.
gitu. Atau kalau enggak misalkan, ke tempat yang memang, suatu tempat di sana ada yang namanya kan ini pengetahuan. Jadi pengetahuan itu boleh dilakukan dan boleh tidak. Seperti kalau hanya masase, dia kan hanya tahu saja, dia tidak sampai melakukan. Jadi dia tahu kalau, oh nyeri punggung itu berarti saya untuk mengatasinya ada senam yoga, ada apa itu, dia hanya sebatas tahu saja gitu. Tapi kalau tadi untuk lemon, mengalami mual muntah, selain sebatas tahu, dia kan juga bisa melaksanakan. Makanya harus tahu ada indikasi dan kontraindikasi, seperti itu. Nah, kemudian sasarannya jelas ibu hamil, materi terlampir, nanti materi-materi bisa diambil Bunda dari materi-materi saya yang ada. Di situ sudah apa terapi komplementer, jenis-jenisnya, semua di situ ada. Seperti itu, medianya ada bisa kalau misalkan, "Bu, saya ini nggak punya pasien, tapi karena, pandemi COVID-19 saya, punya ibu hamil yang tergabung dalam WhatsApp group." Boleh, Bunda pakai medianya WhatsApp group boleh. Nanti yang jadi lampirannya apa ya, screenshot saat Bunda diskusi di WhatsApp group. Jadi seperti itu. Jadi nanti dokumentasinya yaitu tadi, saat diskusi di WhatsApp group seperti itu, jadi dokumentasi. Kemudian metode penyuluhannya ceramah, nah ini tadi Bunda Bunda boleh pakai dua-duanya setting tempat, karena yang satu konseling tadi ya, yang satu ini tadi kalau ini kan, banyak orang ya, artinya kita penyuluhan mengumpulkan ibu hamil atau mungkin pas kelas ibu hamil Bunda. Jadi memanfaatkan momen aja pas ibu hamil atau pas, ANC seperti itu, nah nanti settingnya seperti ini, disilangkan tidak boleh diduduki, karena ini pada masa pandemi. Di sini ada LCD, ada proyektor, penyuluh, nah ini boleh langsung pakai leaflet juga boleh seperti itu. Misalkan tidak pakai proyektor, tidak pakai LCD juga boleh langsung pakai leaflet seperti itu. Nah, yang already adalah penyuluh atau kita sebagai tenaga kesehatan, kemudian yang ini adalah pesertanya, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga settingnya seperti ini, Bunda. Nah, ini kalau sendiri ya. Nah, kayak tadi, dilakukan sendiri seperti itu, karena memang, tidak satu tempat ya, jadi itu tadi. Jadi ya hanya ini tadi, eee peserta, ini penyuluhnya, jadi, hanya diskusi seperti itu. Nah, pelaksanaannya ini tadi waktunya kalau pakai penyuluhan seperti itu kan biasa menyamakan waktu 1 jam ya. Tapi kalau misalkan ada pasien Bunda yang pas periksa di tempat Bunda itu kan hanya beberapa menit saja, nanti Bunda boleh pakai ini tadi, sebentar nanti, belum, lanjutkan dulu ya, kriteria evaluasi, ini tadi ada struktur, ada proses, ada evaluasi ya, seperti itu. Materinya, pengertiannya jadi Bunda sebutkan materinya tadi yang mau disampaikan, kemudian sumbernya apa, nanti saran saya Bunda langsung ambil dari jurnal saja. Kenapa ambil dari jurnal? Karena itu sudah berdasarkan penelitian yang pasti valid, seperti itu. Sudah dibuktikan oleh penelitian, begitu. Kemudian surat permohonan izin seperti itu nanti, dari saya nanti ditempelkan di sini Bunda. Nah, kemudian surat balasannya, seperti itu. Kemudian yang kedua leaflet ya, pakai PPT atau boleh pakai PPT, boleh pakai leaflet seperti itu, fleksibel aja. Nih kalau leaflet kan pasti ada lembar kedua ya Bunda ya, seperti itu. Lembar baliknya leaflet boleh. Nah, kemudian kuesionernya di sini, sebenarnya harapannya di sini tetap diisi ya, kuesioner nomor berapa, namanya siapa, umurnya siapa, pendidikan, sebenarnya ini untuk data umum Bunda. Sebenarnya kita juga memerlukan data umum sih untuk hasil sebenarnya, kalau bisa tetap diisi, seperti itu. Kemudian pernyataannya di sini, nah pengertian misalkan di sini ada berapa pertanyaan, tujuan ada berapa pertanyaan, manfaatnya ada berapa pertanyaan. Nah dari sini untuk mengevaluasi, misalkan di post test itu ternyata masih banyak pertanyaan yang salah tentang manfaatnya gitu. Jadi ternyata nomor 3 ini masih banyak dijawab salah. Nah, pengetahuan yang masih kurang, kan tadi misalkan peningkatannya 80%, berarti artinya kan belum 100%. Berarti masih ada 20% atau katakanlah 2 responden yang masih pengetahuannya kurang. Nah, ini dari apa? Nah, bisa ditelusuri dari pertanyaannya. Oh, ternyata pertanyaan nomor 3 ini loh yang paling banyak dijawab salah oleh responden. Jadi responden itu banyak belum tahu tentang manfaat dari jahe, seperti itu misalkan gitu. Nah, itu tadi, itu sebenarnya ternyata manfaatnya gitu. Manfaat tentang jahenya seperti itu. Atau kalau mungkin di kontraindikasi seperti itu. Ini namanya indikator Bunda. Nanti Bunda kalau mau skripsi pasti akan ketemu seperti ini. Tidak mungkin tidak ya. Pasti akan ketemu seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti Bunda juga boleh kok ini kalau mau dilanjutkan untuk penelitian juga boleh nanti seperti itu. Jadi Bunda udah survei di situ ya. Jadi dari hasil ini kan Bunda udah tahu nanti. Mau nggak respondennya, ada mual muntah nggak, seperti itu. Nah ini tadi keterangan soalnya sama. Nah ini tadi rundown kegiatan kalau Bunda pakai media penyuluhan pakai PPT,
atau tadi memang mengumpulkan memang waktunya agak lama ya Bunda, bisa jam 8 sampai jam 9, jam 12 gitu. Yaitu estimasi waktu. Tapi kalau Bunda hanya pasien yang datang periksa ke tempat Bunda, cukup ya Pak saat Bunda edukasi sama pasien kan paling maksimal 1 jam ya. Seperti itu. Tadi. Nah, kemudian ini daftar hadir kegiatan, namanya, keterangannya, tanda tangan seperti itu. Kemudian ini dokumentasinya seperti tadi. Kalau ini dokumentasi terutama ada Bunda perhatikan dokumentasi ya, seluruh audien tampak. Kemudian saat Bunda mungkin kalau pakai leaflet ya saat memberikan leaflet, kemudian ini tadi unsur dokumentasi itu ada kriterianya Bunda. Kemudian saat Bunda memberikan materi, kemudian foto bersama kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan pun juga tidak apa-apa seperti itu. Nah, misalkan nah di sini kan tambahannya untuk bunda-bunda yang saat itu belum bisa tempatnya jauh nggak bisa gabung dengan kelompoknya. Saat ada pertanyaan, Bu, misalkan kami sendiri-sendiri boleh boleh Bunda boleh sendiri-sendiri, cuman tetap ada salah satu tempat untuk penanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian biodata kelompok ini tadi menyesuaikan dengan jumlah anggota kelompoknya. Itu Bunda. Nah, ini saya stop share dulu. Nah, sebelum kita buka sesi diskusi tanya jawab, saya akan share Google Classroom-nya Bunda. Sebentar. Google Classroom mana ya Google Classroom belum terbuka. Saya buka dulu Google Classroom-nya. Saya akan buka Google Classroom. Ini Classwork. Nah, ini. Saya akan buka Google Classroom. Ini tadi. Nah, ini. Saya share Google Classroom-nya. Oke, nah ini tadi Bunda semua sudah gabung ya di sini. Bunda Google Classroom ini tidak hanya kelas Bunda ya, intinya kelasnya Bu Devi ya, yang koordinatornya Bu Devi itu saya jadikan satu seperti itu. Jadi bisa ada kelas Sidoarjo sama kelas apa ya kalau tidak salah kelas B kalau tidak salah di situ. Nah, nanti di sini Bunda yang pertama masuk itu kan biasanya di awal ya, di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, Bunda nanti kalau mau mencari awal kan mesti begini, Bunda mesti kesulitan di mana, seperti itu ya. Ini kan hanya beranda saja ya, Bunda. Nah, Bunda nanti masuk kalau dari sini agak susah. Bunda kalau masuknya ke sini, klik sini biasanya ketemunya begini. Nah, seperti ini. Nanti tapi kalau Bunda paling enak itu masuk di classwork. Nah, begitu masuk join Google Classroom, Bunda masuk di classwork atau tugas kelas. Nah, kalau people ini adalah semua yang bergabung di sini gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini Bunda buka. Nah, di sini saya sudah setting Bunda untuk saya sebenarnya kan 7 kali pertemuan, tapi ditambah ujian akhir semester. Bunda tidak perlu khawatir. Ujian akhir semester ini kita hanya berisi tentang absen saja dan pengumpulan laporan. Jadi hanya absen dan pengumpulan laporan saja, seperti itu. Tidak ada ujian akhir semester lagi seperti itu. Tapi tetap menggunakan form. Kita upload semua tugasnya nanti di ujian akhir semester. Seperti yang pertama ini nanti adalah kontrak kuliah untuk hari ini Bunda. Nah, di sini diklik di sini udah ada materinya yang tadi format ini. Nah, ada kontrak kuliah, ada format laporan, contohnya seperti itu. Nah, tadi pertemuan pertama join Google Form, join Zoom, dan ini sudah saya upload di sini seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua ini nanti lebih penekanan ke materi ya, karena kemarin konsep kebidanan nanti akan diberikan ke Bu Retno Palupi ya. Jadi di sini saya lebih ke kehamilan, semua materi tentang ini tadi. Saya lebih kepada pasang usia subur, remaja dan semuanya di sini Bu Palupi nanti anak dan bayi sama konsep dasar ya seperti itu. Jadi di sini beberapa materi ini yang masih kurang persalinan ya Bunda. Saya belum memasukkan ini yang masih kurang persalinan seperti ini konsep dasar terapi ini sebenarnya Bu Palupi ya yang memberikan ya untuk konsep dasar seperti itu. Nah, saya ada materi saya memasukkan saja seperti itu untuk penambahan pengetahuan aja Bunda seperti itu. Kemudian untuk ini komplementer dalam kehamilan. Jadi saya langsung masuk ke dalam kehamilan Bunda yang saya fokuskan gitu. Memang materinya di sini itu ada nifas, ada bayi, ada apa? Kalau untuk saya kan remaja, kemudian lansia seperti itu. Nanti penekanannya di sini. Saya langsung ke sini. Yang ketiga langsung fokusnya saya ke kehamilan. Ini masih ada satu lagi, Bunda. Masih mau saya tambahkan untuk kehamilannya seperti itu. Nah, belum saya tambahkan ya ini nanti. Nah, kemudian ini tadi review materi seperti itu. Review materi pertemuan kedua. Jadi nanti di sini saya ambil sebagai ujian tengah semester seperti itu.
Jadi di sini sudah sebagian review dari hasil materinya tadi Bunda. Pertanyaan-pertanyaan ABCD nanti, hampir hanya 10 pertanyaan aja, Bunda. Hanya mereview aja. Bunda jangan khawatir seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan ini tadi 1, 2, 3, 4 ini kalau saya ini karena 3 kali ya, saya konfirmasi ulang ke Bu Devi itu 3 kali berarti tatap muka 1 itu pertemuan 1, 2 seperti itu. Nah, nanti untuk yang tatap muka ketiga itu di sini 3 dan 4 Bunda nanti gitu. Kemudian untuk tatap muka yang ketiga, nah ini 5, 6, 7. Nah, Bunda mau apa nanti di pertemuan berikutnya 5? Bunda membuat itu tadi laporannya tadi. Bunda menyusun laporan seperti itu. Bunda menyusun laporan, jadi nanti Bunda upload di sini. Nanti saya akan buatkan uploadnya di sini. Jadi nanti Bunda dibagi menjadi berapa kelompok. Nanti nah untuk mual muntah uploadnya di pertemuan 5. Untuk yang ini tadi nyeri uploadnya di pertemuan 6. Untuk yang tema 7 tentang kecemasan uploadnya di pertemuan 7. Seperti itu Bunda. Jadi upload di sini upload apa? Upload presentasi Bunda. Nanti Bunda tiap kelompok mempresentasikan hasilnya seperti itu menggunakan seperti ini Bunda. Nah, membuat video presentasi seperti itu. Jadi Bunda presentasikan dengan tim teman Bunda, tim satu kelompok seperti itu dipresentasikan tentang hasilnya seperti itu. Kemudian di-upload pada pertemuan sesuai dengan temanya. 5, 6, dan 7. Kalau misalkan tadi mual ya di pertemuan ke-5, ke-6 kalau yang tadi nyeri di pertemuan ke-6, kalau 7 kecemasan. Nah, tadi ini nanti upload hanya berupa ininya Bunda, berupa videonya saja. Jadi intinya seperti itu. Ini mandiri, tugas mandiri seperti itu. Baru kemudian laporannya nanti baru diupload pada ini tadi. Ujian akhir semester seperti itu. Nanti Bunda juga boleh mengupload laporannya di nomor 6. Nanti saya akan melihat misalkan mana yang kurang, mana yang masih perlu dibetulkan seperti itu boleh nanti diupload. Tapi nanti final saat revisi semuanya di pertemuan ke-8 ujian akhir semester. Oke, nanti Bunda bisa ini ya, bisa cek, bisa putar nanti bagaimana cara membuat video presentasi melalui Zoom seperti itu. Oke, Bunda dari sini ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi diskusi tanya jawab. Oke. Bagaimana? Izin, Bu. Ya, Bunda Hasniati ya. Ya, Bu. Ya. Tadi itu yang untuk pertanyaan dari Kuesioner. ibu hamil. Ya. Dari kuesionernya tadi kan dari ibu hamil. Terus nanti ada yang jawab dari ibu siapa? Kalau misal itu kegiatan di kayak kelompok di satu tempat, dipusatkan satu tempat, tapi kita nggak berada di tempat, bagaimana caranya bisa mau menjawab, Bu? Ya, dari hasilnya sendiri kan tadi konseling dikumpulkan. Konseling kan Bunda tiap ini kan konseling. Bunda kan konseling sama pasiennya. Nah, ada pertanyaan dikumpulkan di situ. Begitu. Iya, pertanyaannya dikumpulkan. Gitu. Itu untuk memfasilitasi bagi bunda-bunda yang jauh. Kalau bunda yang dekat kan memang di situ. Nah, nanti dikumpulkan saja kan misalkan Bu Hasniati sendiri ya, misalkan jauh kelompoknya jauh-jauh. Nah, Bunda Hasniati ya cari pasien ibu hamil boleh 1, boleh 2, boleh 3. Bunda mau kumpulkan di situ dapatnya berapa? Bunda Hasniati ada 3. Misalkan Bunda Indah ada 2. Bunda Hana ada 2 seperti itu kan tidak apa-apa. Nanti Bunda di situ kan ada dokumentasi. Jangan lupa Bunda dokumentasikan. Nah, pertanyaannya dari ibu hamilnya Bunda Hasniati itu apa aja? Nah, itu digabung dijadikan satu laporan. Nah, Bu Indah tadi misalkan ada berapa yang tanya, nah itu digabungkan seperti itu. Begitu. Ya. Iya, Bu. Iya. Mungkin kalau belum berjalan itu mungkin belum ada gambaran sudah ada. Cuman biasanya kalau sudah berjalan itu pasti ada ini. Ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti bisa ditanyakan di Google Classroom atau mungkin langsung chat seperti itu. Atau kalau enggak bisa dibentuk WA group khusus ketua boleh seperti itu. Jadi biar langsung. Jadi mungkin bisa dibentuk aja untuk khusus ketuanya. Jadi supaya saya intinya kalau mau ngirim surat balas, surat izin kan langsung enak ya seperti itu. Nanti di grupnya bisa dituliskan
mana tempatnya seperti itu. Nah, sekarang penyusunan kelompok, Bunda. Kira-kira saya serahkan ke Bunda yang paling dekat, paling enak seperti itu. Nah, kira-kira atau kalau enggak, mana sih yang saat ini misalkan punya kelas ibu hamil seperti itu. Jadi setidaknya mungkin kelas ibu hamil hanya berlangsung pertanyaan di kelas ibu hamil itu saja, cuman yang lainnya otomatis membantu membuat laporan. Kan begitu boleh sebenarnya. Intinya saya tidak melihat prosesnya, Bunda, yang penting Bunda saling bekerja sama. Tidak harus misalkan Bu Indah harus pasien ibu hamil, Bu Hena, Bu Yani dapat satu-satu ibu hamil, nggak harus. Karena ya ada mungkin kalau pas mungkin dinasnya di rumah sakit, di bagian apa kan otomatis nggak ada ibu hamil. Nah itu boleh. Misalkan di sini Bu Hasni punya kelas ibu hamil. Nah ternyata yang lain misalkan kelompoknya Bu Hasni itu dengan Bu Hena, Bu Yani. Nah kebetulan tidak kontak dengan ibu hamil, Bu Hasni punya kelas ibu hamil ya sudah pakainya punya ibu Hasni. Jadi Bu Indah sama Bu Yani tinggal membuat laporannya kan begitu. Namanya saling bekerja sama gitu. Tapi nanti tetap penanggung jawabnya di Bunda Hasni. Misalnya Bunda Hasni punya BPM ya sudah Bunda sendiri aja yang tanda tangan di situ. Pokoknya dia tanda tangannya jangan membuat sulit Bunda. Kepala desa ya kepala desa, Polindes atau kalau Bunda punya stempel Polindes ya pakai stempel Polindes. Kalau misalkan pikornya mungkin teman dekat sendiri atau apa mau memberikan tanda tangan dan stempel juga nggak apa-apa. Intinya Bunda tidak kesulitan untuk stempel dan tanda tangan seperti itu. Misalkan di tempatnya di RT atau di RW boleh Bunda fleksibel aja. Yang penting kan tujuannya kita memberikan edukasi pada ibu hamil. Dan sekali lagi penekanannya kontraindikasi ya Bunda, indikasi dan kontraindikasi. Kalau hanya untuk mual muntah, aroma lemon seperti itu nggak apa-apa. Tapi khusus kalau sase itu tadi mungkin hanya pengetahuan saja ya, Bunda, karena dia tidak bisa memberdayakan dirinya sendiri untuk sase punggungnya. Karena diperlukan titik-titik yang memang yang memberikan itu sudah terlatih, profesional, kompeten seperti itu. Jadi ada yang pemberdayaan dia sendiri bisa melakukan mengatasi mual muntahnya dengan cara tadi, oh ternyata jahe dari rumah mungkin pas mual muntah, nah dia memberikan jahe seperti itu. Atau kalau enggak, kalau yang satunya itu hanya pengetahuan itu tadi yang pakai pijit atau apa. Nah nanti sasarannya kalau Bu kalau mual muntah apakah harus ibu hamil trimester awal saja? Tidak, Bunda, ini hanya pengetahuan. Pengetahuan kan boleh siapa saja, cuman audiennya kita homogenkan ibu hamil. Seperti itu saja. Gitu. Ayah, kalau di admin. Itu Bunda dari saya. Jadi nanti sudah sampai terakhir begitu saja. Yang terakhir kita hanya mengumpulkan laporan sama pretest seperti itu. Nanti untuk kemudian nanti beberapa materi karena kemarin itu saya tidak bisa mengisi ya, mungkin bisa dijadwalkan ulang ya Bunda ya. Mungkin dijadwalkan ulang kapan seperti itu. Gitu. Gitu Bunda, ada yang mau disampaikan lagi? Nanti mungkin saya segera oh ya Bunda siapa tadi? Nur Hayati ya Bunda. Iya. Iya, Bunda. Mau tanya Bu, untuk saya kan dinasnya di untuk contoh seperti apa yang bisa saya sampaikan untuk pasien-pasien yang datang. Soalnya kan kalau di IGD itu kan kebetulan saya masuk tim Ponek. Iya. Kegawat daruratan semua ya Bunda ya. Iya, maksudnya nggak stay-nya di IGD kan nggak boleh terlalu lama, ada patokan maksimal 1 jam. Bisa nggak saya untuk laporannya itu ya mungkin pakai leaflet untuk waktunya mungkin ya kurang dari 1 fleksibel jam. aja, Bunda fleksibel aja. Laporan itu memang harus sempurna Bunda. Namanya laporan itu sempurna, tapi pelaksanaannya fleksibel aja. Ya, fleksibel aja Bunda ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, prosesnya senyaman Bunda. Itu ya. Memang laporannya seperti itu, tapi prosesnya senyaman Bunda. Itu. Seperti itu. Jadi intinya fleksibel aja Bunda. Tadi misalnya Bunda Nur Hayati tidak dapatkan pasien seperti itu boleh kerjasama. Mungkin tadi misalkan dengan Bunda siapa yang punya kelas ibu hamil yang di situ mungkin masih sering kelas ibu hamil berjalan ya sudah pakai seperti yang saya katakan tadi. Jadi misalkan untuk penyuluhannya satu tempat aja. Nah nanti yang lain Bunda membantunya menyusun laporan atau apa. Nah, itu kan sudah saling bekerja sama kan Bunda. Gitu. Jadi nggak harus ya memang sih
seperti itu. Cuman kan saya sampaikan fleksibel aja. Memang kalau misalkan satu kelompok ternyata tidak punya kelas ibu hamil ya itu tadi gitu. Jadi nanti pembagiannya mungkin berdasarkan ada bunda-bunda di mana sih yang saat ini tuh masih punya kelas ibu hamil seperti itu. Bisa kontak dengan ibu hamil itu ada berapa orang seperti itu. Nah, baru di situ dibagi kelompok. Untuk yang sisanya kan mengikuti dibagi masuk ke kelompok ini, kelompok ini. Itu sebenarnya cuman kadang juga kita harus memperhatikan tempat ya kayak gitu. Biasanya kan kalau satu tempatnya di sini enak sudah berkumpul di sini kayak gitu. Seperti itu. Jadi semuanya terakomodasi. Begitu Bunda. Baik. Oke, jadi nanti Ya, terima laporan kasih, Bunda, Bu. sami-sami Ya. laporan Bunda ini nanti outputnya bisa dipublikasi ya Bunda ya, artinya bisa publikasi seperti itu. Jadi makanya harus ada izin seperti itu, publikasi untuk publikasi penelitian. Tapi berdasarkan ini dari mahasiswa IIK Strada gitu. Baik, baik. Oke. Terima kasih, Bu. Sami-sami Bunda. Gimana Bunda? Tarik nafas ini kayaknya. ketemu tugas kayak gitu. Ya memang seperti itu Bunda, karena kalau S1 atau apa kan karena dasarnya Bunda itu sudah ada. Dasar ilmunya di D3 dulu sudah ada gitu. Jadi kita penekanannya lebih langsung action seperti itu. Sama dengan profesi pun juga begitu Bunda. Kalau dulu itu hanya pengetahuan, tapi kalau untuk apa perbedaannya antara D3 dan S1 dan profesi, nah itu tadi kalau kita udah S1 itu lebih banyak ke apa ya, tidak hanya mengetahui, ya memahami perilaku gitu. Jadi dari materi itu harus action Bunda. Itu yang menjadi pembeda itu. Kalau profesi lebih action dan penanganan gitu. Kalau Bunda ini kan masih hanya action saja, langsung terjun dari teori itu diterjunkan, diterapkan ke masyarakat. Kalau untuk profesi biasanya langsung penanganannya. Dia di ini dari apa? Dari muncul masalah itu ditangani terus seperti itu sampai secara berkesinambungan itu Bunda. Itu ya kalau misalkan untuk D3 ya hanya materi terus Bunda. Bab 1 dipresentasikan, pasangan dipresentasikan, presentasi. Nah, kalau presentasi terus lama-lama juga bosan, apalagi di Zoom seperti ini. Jadi, kalau ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari teori yang ada gitu. Jadi kan Bunda ini juga penyusunan skripsi ya Bunda ya. Nah, Bunda boleh seperti itu nanti misalkan dapatkan masalah itu boleh diambil sebagai masalah untuk menyusun skripsi Bunda seperti itu. Dari situ kuesioner nanti biasanya Bunda kalau di jurnal itu memang jarang tidak ketemu ya, tidak ketemu kuesionernya. Tapi nanti Bunda searching aja kuesioner tentang mual muntah jahe ya gitu. Bunda langsung searching kuesioner muncul Bunda di situ. Itu ya Bunda ya gitu. Oke, nanti kalau bisa Bunda segera disusun ya. Sebenarnya kalau idealnya untuk pengabdian masyarakat itu satu kelompok maksimal 7 Bunda, 7 ya seperti itu. Itu. Tapi nanti ya fleksibel aja nanti bagaimana di lahannya begitu. Mungkin saya menyerahkan ke kelas untuk membagi kelompoknya seperti itu berapa kelompok, tapi yang pasti temanya ada 3 seperti itu nanti. Ada 3 tema, terserah nanti satu tema itu bisa 2 kelompok, bisa 3 kelompok kan tergantung. Misalkan nanti di sini ada 7 kelompok misalkan, berarti mungkin berhitung aja 1, 2, 3 berarti tema kelompok 1, 2, 3 berarti tema 1, tema 2, tema 3. Kelompok 4 dihitung lagi dari 1. Berarti 1, 2, 3 berarti kelompok 4 itu tema 1, kelompok 5 tema 2, kelompok 3 begitu aja biar urut biar enggak saya mual muntah saya yang ini gitu. Nah, jadi diurutkan aja. 1, 2, 3 dihitung lagi 1, 2, 3 dihitung lagi sampai kelompoknya selesai. Begitu ya Bunda ya, nanti ketemu lagi. Saya dicarikan pengganti yang kemarin karena yang kemarin itu memang saya masih mempersiapkan untuk materi dan kebetulan juga kemarin ada bimbingan uji kompetensi seperti itu. Untuk sementara masih gabung. Bunda-bunda yang belum bergabung ada kendala, Saya, Pak Ya. Anto Ki Buru ya. Ya, Si Bunda. kresek merah. Bunda saya kira tanya. Oke, ya. Oke, Bunda, ada yang kesulitan bergabung Google Classroom? Ada yang sudah bergabung, ada yang belum? Yang belum bergabung adakah? Ada kesulitan? Semua sudah? Harapannya semua sudah bergabung ya Bunda ya, karena semua kegiatan di situ, terekam semuanya di situ. Baik Bunda, untuk hari ini sementara begini dulu, nanti untuk mengganti kemarin saya dicarikan waktu lagi
Kemudian saya juga konfirmasi Bu Devi ya, masih ada 2 kali pertemuan. Jadi yang 1 kali pertemuan nanti Bunda langsung upload aja, langsung upload pertemuan yang kedua nanti kita bahas tentang kehamilan, komplementer pada kehamilan ya, untuk pertemuan berikutnya yang kemarin harusnya saya masuk. Kemudian nanti pertemuan yang ketiga itu yang terakhir, tatap muka yang terakhir, Bunda upload tugasnya di situ, videonya di-upload di tugas sesuai temanya sama laporannya seperti itu. Nah, nanti kemudian saya akan koreksi di situ, pas hari itu saya akan koreksi seperti itu. Kemudian saya berikan masukan-masukan, masukannya apa, revisinya apa. Kemudian nanti yang terakhir saat ujian akhir semester Bunda kumpulkan. Sudah, harapannya ketepatan ya Bunda ya. Harapannya dengan ketepatan, dengan semua referensi, saya yakin Bunda dapat nilai A. Karena tugasnya udah berat. Untuk mata kuliah komplementer seperti itu ya, biar menyemangati ya Bunda ya, nilainya A. Ya. Itu ya. Jadi ya, biar nggak lemas gitu. Aduh tugasnya gitu. Tapi kalau aduh A gitu, semangat gitu ya. Itu ya Bunda ya. Nah, tapi itu tadi ya sesuai kaidah-kaidah SOP yang ada, terutama daftar hadir, surat menyurat sama tanda tangan lahan ya Bunda ya. Itu yang SOP-nya di situ begitu. Nanti untuk surat nanti saya kalau udah dibentuk grup, dibentuk kelompok, saya dimasukkan grup aja tidak apa-apa. Jadi nanti surat menyuratnya saya yang membuatkan, nanti tinggal menulis saja. Begitu ya Bunda ya. Untuk sementara berarti dirundingkan kelompoknya dulu ya. Iya Bu. Oke, baik. Kelompoknya sudah ada Bu. Oh sudah ada. Ada berapa kelompok? Oh, kalau yang itu Bu, kadang ada satu kelompok 8 orang. Oh, atau mau dibuat kalau dengan Kelompok seperti ini baru saja. Iya, nanti didiskusikan aja, fleksibel aja ya Bunda. Intinya pokoknya prosesnya tidak membuat Bunda berat. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang Bunda keberatan atau apa bisa didiskusikan. Pasti selalu ada solusi seperti itu. Oke. Ya, baik Bunda. Nanti kalau misalkan minggu depan atau apa ada jam kosong atau apa bisa di WA, atau kalau enggak untuk mengganti yang kemarin itu saya bisa masuk kapan begitu ya Bunda ya. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Saya akhiri selamat. Oh, Bunda foto bersama dulu ya. Ini jadi SOP wajib ini. Bunda yang bisa buka kamera. Ini gayanya boleh gaya apa aja. Gaya bebas. Nanti saya hitung ada 2 slide ya. Saya hitung 1 2 3. Ya. Udah siap? Saya hitung 1 2 3. Nanti saya kirimkan di Google Classroom ya Bunda ya. Di kontrak kuliah nanti saya kirim di situ. Nah ini. Iya. Apa nih mobil kayaknya? Ini mungkin bukan. Mobil yang masuk ke sana. Oke, sekarang slide kedua Bunda. Ada 2 slide, ada 43. Slide kedua saya hitung. Oke. 1 2 3. Oke. Yuk. Aduh, kini gitu bentuk ini. Yuk. Yuk. Oke, baik Bunda, sekali lagi nanti masih ada 2 kali tatap muka. Tatap muka yang kedua tentang materi ya, langsung kehamilan komplementer pada kehamilan atau pada kebidanan ya, khususnya kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah ini tadi presentasi video. Bunda upload video saja. Jadi tadi kapanpun boleh seperti ini. Oke, saya dari sini tidak ada yang ditanyakan lagi Bunda? Cukup? Cukup ya Bunda? Oke, jika cukup, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan ya Bunda ya. Salam buat keluarga dan happy weekend ya Bunda ya. Selamat bermalam minggu bagi yang bermalam minggu. Kalau yang jaga malam ya, selamat jaga malam ya Bunda ya. Kalau yang lagi ada infarto, semoga semuanya lancar. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.